Diperlihatkan seorang laki-laki bernama Bisma yang memiliki ilmu bela diri, akan tetapi bakat luar biasa itu tidak pernah disadari karena ibunya berusaha menjauhkan ia dengan hal yang berhubungan dengan bela diri. Laki-laki juara menang dengan cara terhormat. Saya juga gak bakal rela kalau kamu dicium cowok lain. Nggak perlu takut untuk melepas yang salah buat dapetin yang lebih baik. Bisma hanya tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Sarah. Saat itu, hari pertama Bisma menjadi mahasiswa. Ia diantarkan oleh ibunya pergi ke kampus. Akan tetapi saat di perjalanan mereka ditilang oleh polisi karena mengendarai motor dengan membawa gerobak. Alhasil gerobak tersebut ditahan oleh polisi. Saat di kampus, ia melihat para senior memarahi mahasiswa baru karena datang terlambat. Bisma yang menghindari senior tersebut lalu masuk ke dalam bagasi mobil. Tanpa ia sangka, ternyata di dalam mobil tersebut ada wanita cantik yang bernama Bella. Bella yang pada saat itu terkejut melihat Bisma sudah berada di dalam mobilnya. Dan tiba-tiba seorang pria bernama Atar membuka bagasi mobil, yang mana Atar adalah kekasih Bella dan juga senior di kampus. Bisma kemudian meminta maaf kepada Bella, akan tetapi Atar pada saat itu memukul Bisma. Apa membela? Bukan sama lo. Atar berhenti. Tak lama setelah itu, dosen di kampus tersebut melihat kejadian itu, kemudian memanggil Atar untuk segera mengurus mahasiswa baru. Atar kemudian berkata kepada Bisma bahwa ia akan menghabisi Bisma. Saat Atar pergi, Bella kemudian minta maaf atas kejadian itu kepada Bisma. Bisma memaklumi hal itu karena bagaimanapun ia merasa bersalah, dan jika ia menjadi kekasih Bella, ia akan melakukan hal yang sama. Wajar, saya juga gak bakal rela kalau kamu dicium cowok lain. Saat di rumah, Bisma membantu ibunya, yang mana ibunya berjualan mie ayam. Kemudian ia dihampiri oleh pria misterius dengan berkata, Laki-laki juara menang dengan cara terhormat. Setelah itu ia menonton TV dengan latihan berkarate. Ibunya kemudian terbangun dan mematikan acara televisi tersebut karena ibunya selalu melarang Bisma untuk belajar yang berkaitan dengan bela diri. Keesokannya, saat ospek, para mahasiswa baru berebutan untuk meminta tanda tangan kepada para senior. Saat Bisma akan meminta tanda tangan kepada Bella, tiba-tiba Atar datang dan langsung membuang pulpen Bisma ke dalam tong sampah. Kemudian meminta Bisma untuk mengambilnya. Kelakuan lo tuh kayak anak gak sekolah. Udah sini cepet buat tanda tangan. Keterlaluan banget sih lo. Saat Bisma mengambil pulpen tersebut, tiba-tiba teman-teman Atar sengaja mendorong Bisma ke dalam bak sampah tersebut. Bella yang melihat hal itu sangat marah kepada Atar. Akan tetapi, walaupun Bisma diperlakukan seperti itu, ia masih bisa sabar dan berhasil menemukan pulpennya. Setelah Bisma mendapat tanda tangan dari Atar, ia kemudian dengan sengaja langsung memeluk Atar. Atar yang pada saat itu emosi kemudian pergi. Saat akan meminta tanda tangan kepada Bella, Bella menyuruh Bisma untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Setelah ia membersihkan dirinya, ia melihat ibunya memberikan mie ayam gratis kepada mahasiswa dengan bermaksud agar Bisma tidak dibully. Akan tetapi ia masih terus dibully oleh Atar. Basmi, ternyata nyokap lu tukang dagang bakmi. Seiring berjalannya waktu, Bisma semakin akrab dengan mahasiswa di kampus tersebut. Pada saat itu ia bertemu kembali dengan Bella. Bisma ingin mengikuti UKM karate pun mencari tempat pelatihannya. Akan tetapi,
Saat ia sampai di tempat tersebut, ternyata Atarlah yang menjadi pelatihnya. Berdiri yang tegak. Ini contohnya nih. Belum apa-apa udah mundur. Lalu kemudian Bisma tidak mengikuti UKM tersebut. Kemudian saat Bisma pergi, ia melihat poster Atar dan kemudian ia mencoret-coretnya. Tak lama setelah itu ternyata teman Atar melihat poster tersebut. Saat Bisma melarikan diri, ia kemudian terhenti karena melihat Bella yang sedang latihan menari. Dan pada saat itu juga ia terkejut karena sosok pria misterius tersebut muncul lagi. Si Om ngapain di sini? Begitu ada kesempatan, kamu kejar. Saat mereka berdua mengobrol, Bisma tiba-tiba kepergok oleh Bella yang sedang mengintip dan ia beralasan bahwa ia sedang mengobrol dengan seseorang. Akan tetapi anehnya pria misterius tersebut hilang tiba-tiba dan Bisma pun kemudian pergi dari tempat itu. Suatu waktu kampus mengadakan sebuah acara. Bisma yang sedang mencari keberadaan Bella kemudian diajak pergi oleh salah satu teman Atar. Ternyata Atar dan teman-temannya sudah merencanakan sesuatu terhadap Bisma, yang mana Bisma dibully dan wajahnya dicoret-coret karena ia telah mencoret poster Atar dan ia juga dipukuli. Kita nggak tahu siapa yang coret-coret foto kita tadi siang. Rasain loh. Saat Bisma membersihkan wajahnya, ia tidak sengaja mendengar percakapan Atar dengan seorang wanita, yang mana mereka bertransaksi narkoba. Mendengar hal itu, Bisma kemudian menyemprotkan air kepada mereka berdua, dan ia langsung melarikan diri. Atar kemudian menyuruh teman-temannya untuk mengejar Bisma. Saat Bisma melarikan diri, ia tidak sengaja menabrak pintu kaca dan pada akhirnya ia tertangkap. Bisma! Bella yang ingin menolong Bisma kemudian dibentak oleh Atar agar tidak ikut campur dalam urusannya. Atar kemudian menyuruh Bisma untuk bersujud kepadanya. Bisma menolaknya dan ia dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Nyembah sama gue. Kalau enggak, gue habisin biar semua orang tahu kalau lu itu cuma gembel. Tak lama setelah itu, pria misterius datang untuk menyelamatkan Bisma. Akan tetapi tidak bisa menanggapnya karena tembus dari tubuh Bisma. Atar yang pada saat itu ingin menghabisi nyawa Bisma, tiba-tiba Bisma tersadar karena air mata pria misterius tersebut jatuh ke wajah Bisma dan membuat Bisma menjadi kuat dan berhasil mengalahkan Atar dan juga teman-temannya. Kemudian Bisma mengatakan kepada Atar agar dia melarikan diri karena Bisma tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan Bisma pun seketika itu langsung pingsan. Bisma kemudian dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Bella datang dan mengatakan bahwa ia yang membawa Bisma ke rumah sakit dan melaporkan Atar ke kantor polisi. Di sisi lain, Atar dan teman-temannya dimarahi oleh bosnya karena kalah dari Bisma. Dan bosnya kemudian menyuruh Atar untuk mencari tahu mengapa Bisma bisa sekuat itu. Beberapa hari berlalu, Bisma yang sudah berada di rumah, ia menjalani rutinitas seperti biasanya. Ia membantu ibunya untuk membuat mie ayam. Bisma kemudian tidak sengaja memecahkan lampu dan membuat ibunya kaget. Akan tetapi dengan sangat cepat ia bisa menyelamatkannya. Sontak semua orang kaget. Keesokannya saat di kampus, Bisma melihat Bella dan Atar bertengkar. Pada saat itu juga Bella memutuskan hubungannya dengan Atar karena kelakuan Atar yang sudah melewati batas. Bella kemudian menyendiri di taman. Tiba-tiba Bisma datang menghampiri Bella. Bisma menghibur Bella dengan memberikan gombalan dan membuatnya tersenyum. Saya udah suka sama kamu. Dan sakit yang kan terobati. Bisma kemudian mengantarkan Bella pulang ke rumahnya. Dan pada saat itu juga ayah Bella baru datang. Melihat tingkah lucu Bisma, ayah Bella pun menyukai Bisma. Saat ia pulang, di perjalanan motor Bisma mogok. Dan tak lama kemudian ia mendapat panggilan dari Bella.
Saat ia akan mengobrol, tiba-tiba motor Bisma ditabrak oleh Atar dan teman-temannya. Mau. Hebat lu Basmi, masih bisa berdiri lo. Atar kemudian bertanya mengapa Bisma bisa kuat pada saat malam itu. Bisma yang tidak tahu apa-apa kemudian langsung dipukuli oleh teman-teman Atar. Akan tetapi tiba-tiba Bisma dirasuki lagi oleh tubuh pria misterius tersebut dan membuat Bisma bisa mengalahkan Atar dan teman-temannya. Tak lama setelah itu Bella datang karena ia merasa khawatir kepada Bisma. Bisma yang pada saat itu tidak terkendali ingin menghabisi Atar. Akan tetapi Bella menghentikannya dan Bisma kemudian langsung pingsan. Saat Bisma sudah terbangun, ia melihat ibunya sedang tertidur saat menemaninya. Kemudian Bisma keluar dan bertemu dengan karyawan ibunya. Ia kemudian mengatakan bahwa ia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi ibunya, tetapi ibunya masih tidak menyetujuinya. Ternyata ibunya menguping pembicaraan mereka. Kemudian ibunya mengajak untuk berjualan di suatu tempat. Bisma pada saat itu dinasihati oleh ibunya dan pria misterius tersebut melihatnya. Di sisi lain, bos Atar yang bernama Kobar sedang melihat video Bisma saat berkelahi. Dan ia yakin bahwa jurus Bisma saat ini adalah jurus yang telah melukainya 20 tahun yang lalu. Karena ia merasa sangat marah, ia kemudian menendang salah satu teman Atar hingga tidak sadarkan diri, dan Kobar menyuruh Atar untuk membawa Bisma kepadanya. Di sisi lain, Bisma sedang memegang balon untuk diberikan kepada Bella. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita yang pada saat itu berada di toilet bersama dengan Atar. Wanita itu berterima kasih kepadanya. Tak lama kemudian Bella datang dan mengajak Bisma pergi. Saat mereka mengobrol, Atar kemudian menghampiri mereka dan berkata bahwa ia ingin meminta maaf. Untuk menebus kesalahannya, Atar kemudian mengajak Bisma untuk latihan silat bersama. Bella yang pada saat itu merasa aneh mencoba melarang Bisma untuk menyetujui tawaran Atar. Akan tetapi Bisma menerimanya. Terus lo pikir orang yang tega ngelakuin ini semua ke lo bisa berubah? Orang itu berubah karakternya itu butuh proses, butuh waktu. Saat malam hari, Bella datang ke rumah Atar dan mengatakan kepada Atar untuk tidak melakukan hal jahat kepada Bisma. Atar kemudian emosi dan menyandera Bella. Di waktu lain, Atar dan teman-temannya berhasil membawa Bisma pergi dan menemui Kobar. Kobar kemudian bertanya apa hubungan Bisma dengan Karisma. Bisma menjawab bahwa ia tidak mengenali Karisma. Kemudian Kobar menyuruh Atar untuk memukul Bisma. Lalu Kobar masih menyuruh Bisma untuk mengaku dengan mengancam Bella. Lalu Kobar masih menyuruh Bisma untuk mengaku dengan mengancam keselamatan Bella. Bisma yang ingin menolong Bella dipukuli oleh Kobar. Dan Kobar berkata akan membebaskan Bella jika Bisma mengatakan apa hubungannya dengan Karisma. Lalu Kobar pun pergi. Atar dan teman-temannya pun langsung mengeroyok Bisma. Kemudian pria misterius yang melihat Bisma dipukuli itu pun langsung merasuki tubuh Bisma dan menghabisi Atar dan juga teman-temannya. Bisma kemudian pulang ke rumah untuk mencari tahu kebenarannya, dan ia menemukan foto ibunya dengan pria misterius tersebut. Lalu ia menanyakan hal tersebut kepada ibunya. Ternyata ia adalah ayah dari Bisma yang bernama Karisma. Bisma juga mengatakan bahwa pria itu sering menemani dirinya saat membuat mie. Mendengar hal itu, ibunya marah dan mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Ayahnya juga sering dipaksa untuk melakukan pertarungan judi dan harus kalah. Dan karena alasan itulah ibunya melarang Bisma untuk tidak belajar bela diri karena ia takut Bisma akan seperti ayahnya. Ibunya kemudian memberitahu Bisma tempat penghargaan ayahnya dan Bisma langsung pergi ke tempat tersebut. Saat ia sampai di sana, Bisma bertemu dengan ayahnya. Lalu berdoa biar papa dikasih waktu untuk bisa pamit sama kalian, untuk bisa mastiin kalau kalian baik-baik aja.
Tak lama kemudian ibunya datang untuk menyusul Bisma. Dan Bisma berkata bahwa ayahnya berada di tempat itu. Akan tetapi ibunya masih tidak mempercayainya. Lalu Bisma menyuruh ibunya untuk menanyakan sesuatu yang hanya ayahnya saja yang mengetahuinya. Sama Bisma yang cuma papa tahu jawabannya. Kenapa dia tidak penuhi permintaan saya di saat kamu lahir? Tanya sama dia, Bisma. Karena kamu bilang Bisma sama seperti aku. Kamu bilang Bisma juara. Setelah Bisma berhasil menjawab pertanyaan tersebut, ibunya pun percaya bahwa suaminya benar-benar berada di tempat tersebut. Pada saat itu juga Bisma dengan ayahnya mendatangi tempat Kobar. Bisma yang dirasuki oleh ayahnya siap untuk melawan Kobar. Di sisi lain, ibunya menelpon polisi dan juga langsung menyelamatkan Bella. Bisma berhasil mengalahkan anak buah Kobar dan ia pergi menemui Kobar. Pada saat itu Kobar berniat untuk balas dendam karena dulu Karisma telah membutakan salah satu matanya. Dan ia juga berkata akan membunuh semua keturunan Karisma. Lalu mereka berdua baku hantam. Di tengah-tengah mereka berkelahi, tiba-tiba Karisma keluar dari tubuh Bisma dan perlahan mulai menghilang. Ibunya Bisma pada saat itu juga bisa melihatnya. Kobar kemudian langsung menyerang Bisma dengan pisau yang dibawanya dan pertarungan mereka semakin sengit. Bisma pada saat itu bisa mengalahkan Kobar dan ia tidak tega untuk membunuhnya. Lalu kemudian polisi datang dan menangkap Kobar dan anak buahnya. Cerita pun selesai. Juara.